Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fani Salsabila Hasan, jurusan Teknik Kimia Mineral kelas 1C. Pengertian alat XRD. Alat XRD atau X-ray diffraction adalah instrumen analisis non-destruktif yang menggunakan sinar X untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi struktur kristal dari material padat, terutama dalam bentuk serbuk. Alat ini memberikan informasi penting mengenai fasa kristalin, dimensi sel satuan, orientasi kristal, ukuran partikel, dan bahkan struktur atom dalam suatu sampel. Hasilnya berupa difraktogram, yaitu grafik pada difraksi yang berfungsi seperti sidik jari untuk pencocokan fasa materi. Alat utama XRD. Berikut adalah komponen utama alat XRD dan fungsinya. Pertama, tabung sinar X. Sumber yang menghasilkan sinar X dengan panjang gelombang tertentu, umumnya menggunakan target tembaga, CU. Elektron dipanaskan dan dipercepat menuju target, yang kemudian memancarkan sinar X. Wadah sampel. Tempat meletakkan sampel yang akan dianalisis. Sampel biasanya berupa bubuk halus yang diratakan pada permukaan wadah. Sistem optik terdiri dari celah dan terkadang monokmator yang berfungsi untuk memfokuskan, mengkolimasi atau menyerahkan, dan memurnikan berkas sinar X agar menjadi monokromatik sebelum mengenai sampel dan setelah difraksi. Goniometer, perangkat mekanis yang sangat presisi untuk mengontrol dan mengubah sudut datang sinar X ke sampel, sudut theta, dan sudut detektor, sudut 2 theta secara sinkron. Detektor sinar X atau X-ray detektor merekam intensitas sinar X yang didifraksi oleh sampel pada sudut tertentu. Detektor bergerak mengelilingi sampel bersama geometer, komputer, dan perangkat lunak untuk mengontrol pengoperasian instrumen, merekam data intensitas terhadap sudut difraksi atau difraktogram, dan menganalisis pola difraksi atau mencocokkan puncak dengan database fasa kristal standar. Cara mengoperasikan alat XRD. Persiapan dan penyiapan alat. Nyalakan alat, hidupkan alat XRD dan sistem pendinginnya. Nyalakan komputer. Nyalakan komputer dan buka perangkat lunak analisis seperti Expert Data Collector. Hubungkan alat. Pilih menu Instrumen Connect atau OK untuk menyambungkan perangkat lunak dengan instrumen. Atur tegangan dan arus. Pada menu instrumen, setting, pilih X-ray Gen MPPC dan atur tegangan kV dan arus MA sesuai kebutuhan, lalu klik Apply. 2. Penyiapan dan pemasangan sampel. Siapkan sampel. Pastikan sampel ditempatkan pada sample holder sehingga menutupi seluruh permukaan dan rata. Pasang sampel. Masukkan sample holder ke dalam mesin XRD dan tutup pintunya. Kunci pengaman akan terkunci secara otomatis. 3. Pengaturan dan pelaksanaan analisis. Atur program. Pilih program yang diinginkan dari menu. Jika diperlukan, buat program baru atau file new program atau edit program yang sudah ada, atau file open program untuk mengatur sudut, step size, dan parameter lainnya. Kemudian simpan dan jalankan. Jalankan analisis. Klik Start untuk memulai pemindaian. Tunggu hingga alat berbunyi dan lampu aktivitas sinar X mati, menandakan pemindaian telah selesai. Dan yang keempat, pasca analisis dan pematian alat. Keluarkan sampel. Setelah pemindaian selesai,
Keluarkan sampel jika ingin menganalisis sampel lain. Matikan alat. Turunkan tegangan dan arus secara perlahan melalui menu instrumen setting, kemudian matikan alat. Analisis data. Gunakan perangkat lunak analisis seperti Match untuk memproses dan menginterpretasi data, termasuk mengidentifikasi puncak difraksi, menganalisis sudut, intensitas, dan lebar puncak untuk menentukan struktur kristal material. Tujuan utama alat XRD adalah mengidentifikasi fase kristal dan menentukan struktur kristal suatu sampel padat secara non-destruktif. Selain itu, alat ini juga digunakan untuk menganalisis parameter kisi, ukuran kristal, kristalisasi, dan orientasi kristal. Kesimpulan praktikum XRD. Praktikum XRD atau X-ray diffraction bertujuan untuk menentukan struktur kristal, fase, dan ukuran kristalit suatu sampel padat. Dari hasil pola difraksi yang diperoleh, dapat diidentifikasi jenis senyawa kristalin dan tingkat kemurniannya berdasarkan posisi dan intensitas puncak difraksi. Demikian dari video yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.